Masyarakat Sunda sejak dulu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pola kehidupan agraris. Bahkan semua hal yang berkaitan dengan pertanian menjadi sesuatu yang sakral yang harus diawali dengan berbagai ritual. Sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi dari pola kehidupan agraris masyarakat Sunda, Kampung Budaya Sindang Bagar Borong tiap tahun mengadakan perhelatan akbar serentahun, yaitu tradisi yang dilakukan untuk menyambut panen raya. Hasil panen utama yang diarak dalam helaran dongdang adalah padi. Padi-padi tersebut digantungkan pada rengkong yang dibawa oleh para kokolot. Setelah arak-arakan sampai di alun-alun Kampung Budaya Sindang Barang, padi-padi ini kemudian dikumpulkan di depan lewit atau sebentuk rumah yang khusus digunakan sebagai lumbung padi. Para kokolot kemudian membentuk lingkaran. Di tengahnya terdapat berbagai sesajian berupa satu buah kelapa hijau, sesisir pisang, kembang, 7 jenis kue, dan tidak lupa bakaran kemenyan. Tari Jaipong adalah salah satu kesenian tradisional Jawa Barat yang sangat populer di Indonesia. Tari Jaipong ini merupakan penggabungan beberapa seni tradisional seperti pencak silat, wayang golek, ketuk tilu, dan lain-lain. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai cara seperti penyambutan tamu besar dan festival budaya. Menurut sejarahnya, tari Jaipong ini merupakan tarian yang diciptakan oleh seniman bernama Haji Suwanda dari Karawang. Tarian ini dimulai dipopulerkan pada tahun 1976 melalui media kaset dengan nama Suwanda Group. Pada saat itu masih menggunakan instrumen sederhana sebagai pengiringnya seperti gendang, ketuk, kecerek, gong, rebab, dan sinden. Melalui media kaset rekaman tersebut ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat Karawang sehingga tarian ini menjadi sarana hiburan bagi masyarakat di sana. Tarian Jaipong ini mulai dikenalkan ke masyarakat Bandung oleh seniman bernama Gugum Gumbira dengan tujuan mengembangkan tarian asal Karawang ini di kota Bandung. Dengan terinspirasi dari berbagai kesenian sebelumnya seperti ketuk tilu, kilinginan, dan juga tari ronggeng, Gugum Gumbira menggemas tarian tersebut menjadi penggambaran dari tari Jaipong. Pada pertunjukannya, tarian ini bisa dimainkan oleh para penari secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Gerakan dalam tarian ini merupakan tarian atraktif dengan gerakan yang dinamis, dengan gerakan dominan antara tangan, bahu, pinggul yang digerakkan secara lincah dan dinamis. Ustadz datang kan ya? Enggak. Alhamdulillah kita untuk pengajian hari ini kita pertama membacakan surat Al-Fatihah dan kita untuk selanjutnya membacakan surat-surat pendek, tapi kita yang pertama membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muslim pertama di Tatar Sunda pertemuannya dengan pedagang Arab membuat pangeran asal kerajaan Galuh ini memilih memeluk agama Islam. Selama ini tidak diketahui secara pasti kapan Islam dikenal oleh masyarakat di Tatar Pasundan. Yang jelas dari hasil penelitian J.C. Van Leer yang dipublikasi dalam Indonesia Trade and Society Essay in Asian Social Economic History diketahui bahwa penyebaran Islam di Pulau Jawa masuk melalui pantai utara oleh para saudagar Arab.
rumah adat merupakan salah satu produk budaya yang hampir dimiliki oleh semua suku bangsa di Indonesia. Pada dasarnya produk budaya ini merupakan sebuah rumah, namun bukan berarti selalu berfungsi sebagai huaian sehari-hari, tapi juga ada yang berfungsi sebagai tempat musyawarah, melakukan upacara atau ritual tertentu, dan lain sebagainya. Fungsi dari sebuah rumah adat diatur oleh aturan adat yang berlaku diyakini oleh suatu suku bangsa yang mendiami sebuah wilayah tertentu. Selain fungsi, gaya arsitektur, dekorasi, dan nilai filosofis suatu rumah adat juga berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. Bahkan satu suku yang memiliki sub-suku lain juga memiliki jenis rumah adat yang beragam. Jawa Barat memiliki berbagai tradisi unik yang teraplikasikan rapi dalam setiap aktivitas sosial. Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh adalah penerapan adat Sunda dalam pernikahan. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat pernikahan yang berbeda-beda. Pernikahan adat Sunda disebut sebagai salah satu adat pernikahan yang unik dan digemari hampir seluruh penduduk di Pulau Jawa. Beberapa rangkaian prosesinya dianggap membawa pesan kebahagiaan dan keabadian. Penjajakan oleh keluarga pemuda pada keluarga gadis yang hendak dilamar. Pada kunjungan silaturahmi tersebut, keluarga akan menanyakan apakah gadis yang hendak dilamar telah bertunangan dengan pemuda lain atau tidak. Jika belum, maka penjajakan untuk melamar anak gadis tersebut dilanjutkan. Kini, tahap ini sudah jarang dilakukan mengingat keduanya biasanya sudah saling kenal. Narosan ngelamar adalah prosesi lamaran untuk menindaklanjuti neon dan omong. Pada kunjungan yang telah disepakati waktunya itu, keluarga calon mempelai pria beserta kerabat terdekat kadang sengaja membawa seseorang yang sudah lanjut usia untuk mewakili atau sebagai juru bicara. Pada saat pelaksanaan, pihak keluarga calon pengantin pria menyerahkan sirih lengkap dan uang pengikat sebagai isyarat kesediaan pihak pria untuk membiayai pernikahan. Selain itu, juga menyerahkan cincin meneng atau cincin belah rotan yang diberikan pada pihak wanita sebagai tanda ikatan. Penggunaan cincin sebagai barang lamaran ini adalah pengaruh budaya barat. Aslinya dahulu dipergunakan ikat pinggang dari kain pelangi atau kain polos berwarna hijau atau kuning keemasan. Dan acaranya sendiri disebut pau pertama, seserahan atau mawakeun. Proses ini menandai penyerahan calon pengantin pria pada pihak keluarga calon pengantin wanita dengan membawa sejumlah perlengkapan untuk pernikahan. Seserahan dapat dilakukan sehari sehingga seminggu sebelum pernikahan. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya, Novel Cabita, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.